Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nabila Rahman, mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang berjudul Kepribadian dan Emosi dalam Perilaku Organisasi pada Salon Camellia. Berikut artikel ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada abstrak, kemudian pendahuluan, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kita bahas yang pertama itu ada abstrak. Penelitian ini membahas tentang kepribadian dan emosi dalam perilaku organisasi pada Salon Camellia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi dari kepribadian dan emosi secara psikologis maupun definisi sehari-harinya. Ciri-ciri atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi itu sendiri, serta mengetahui kepribadian dan budaya nasional, dan untuk mengetahui dimensi emosi dan batas eksternal emosi terhadap perilaku organisasi. Dan hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Emosi adalah reaksi terhadap suatu objek, bukan suatu sifat, sedangkan suasana hati tidak dikaitkan dengan suatu objek. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati bila kita kehilangan fokus pada objek yang kontekstual. Dan selanjutnya dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan yang timbul dari setiap tipe emosi atau kepribadian tersebut. Seringkali menimbulkan masalah yang disebabkan karena kesalahpahaman atau seseorang kurang memahami tipe emosinya atau kepribadian orang lain. Kepribadian dan emosi akan mempengaruhi individu di dalam sebuah organisasi. Maka dari itu, sangat diperlukan seseorang untuk tahu dan mengerti apa itu kepribadian dan emosi. Dan berikut di sini ada beberapa permasalahan, yaitu kepribadian dan emosi, ciri-cirinya, dimensi emosi itu apa, serta apa pengaruhnya terhadap perilaku dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini itu membahas tentang untuk mengetahui definisi dari kepribadian dan emosi secara psikologis maupun definisi sehari-harinya, ciri-cirinya, atribut kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi, serta mengetahui kepribadian dan budaya nasional, dan untuk mengetahui dimensi emosi dan batas eksternal emosi terhadap perilaku organisasi. Dan hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dalam interaksi dengan individu lain. Di sini berikut ada metode penelitiannya, dan teknik yang dipilih yaitu penulis pada artikel ini adalah metode kualitatif, di mana mulai dari sumber data berupa artikel, jurnal, dan buku. Di sini pada pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang hasil dan pembahasan. Selanjutnya di sini ada definisi dari kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Di sini itu ada dua faktor penentu dari kepribadian, yaitu yang pertama ada faktor keturunan, yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, yang faktor keturunan ini merujuk pada faktor genetik seorang individu, mulai dari tinggi, fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot dan refleks, tingkat energi, dan irama biologi adalah karakteristik yang pada umumnya dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu tersebut. Nah, yang kedua ini ada faktor lingkungan.
Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan di mana seorang tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga, teman, kelompok, sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam bentuk kepribadian seorang, kayak contoh budaya membentuk norma, sikap, dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu, sehingga ideologi yang secara intens berakar di suatu kultur mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh pada kultur yang lain. Selanjutnya ada ciri-ciri dari kepribadian. Semakin konsisten karakteristik individu dan semakin sering terjadi dalam berbagai situasi, maka semakin penting ciri-ciri itu untuk menggambarkan individu itu sendiri. Yang pertama itu ada ciri-ciri primer, yaitu ada 16 ciri-ciri yang dianggap sebagai sumber perilaku yang konstan dan mantap, yaitu seperti pendiam, ramah, kurang cerdas, lebih cerdas, dipengaruhi oleh perasaan, stabil secara emosional, penurut dominan, serius tak kenal susah, bijaksana berhati-hati, malu-malu suka berpetualang, pokoknya seperti itu ya. Terus yang kedua itu ada the Myers-Briggs type indikator, adalah salah satu kerangka kepribadian dengan 100 pertanyaan yang menanyakan kepada orang bagaimana biasanya bertindak atau merasa dalam situasi tertentu. Individu pada akhirnya akan diklasifikasi sebagai extrovert dan introvert, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada model besar, adalah 5 dimensi dasar hasil riset terbaru yang melandasi semua ciri dan meliputi berbagai besar variasi yang signifikan dalam kepribadian manusia, yaitu ada ekstraversi, kemampuan untuk bersepakat, sifat mendengarkan suara hati, stabilitas emosi, dan yang terakhir keterbukaan terhadap pengalaman. Untuk selanjutnya, kepribadian utama yang mempengaruhi perilaku organisasi itu ada 8, yaitu yang pertama ada evaluasi inti diri, adalah tingkat di mana individu menyukai atau tidak menyukai diri mereka sendiri, apakah mereka menganggap diri mereka cakap dan efektif, dan apakah mereka merasa memang memegang kendali atau tidak berdaya atas lingkungan mereka. Nah, yang kedua ada Machiavellianism, adalah tingkat di mana seorang individu pragmatis, mempertahankan jarak emosionalnya, dan yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses. Karakteristik kepribadian ini berasal dari nama Niccolo Machiavelli, penulis pada abad ke-16, yang menulis tentang cara mendapatkan dan menggunakan kepuasan. Selanjutnya ada narsisme, adalah kecenderungan menjadi arogan, mempunyai rasa kepentingan diri yang berlebihan, membutuhkan pengakuan berlebih dan mengutamakan diri sendiri. Yang selanjutnya ada pemantauan diri, adalah kemampuan seorang untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor situasional eksternal. Selanjutnya ada kepribadian tipe A, adalah keterlibatan secara agresif dalam perjuangan terus-menerus untuk mencapai lebih banyak dalam waktu yang lebih sedikit dan melawan upaya-upaya yang menantang dari orang atau hal lain. Selanjutnya ada kepribadian proaktif, adalah sikap yang cenderung oportunis, berinisiatif, berani bertindak, dan tekun hingga berhasil mencapai perubahan yang berarti. Dan berikut ada kepribadian dan budaya nasional. Ini tidak ada tipe kepribadian umum untuk suatu negara tertentu.
Namun budaya suatu negara mempengaruhi karakteristik yang dominan dari penduduknya. Ini dapat dilihat dengan memperhatikan lokus kendali dan kepribadian tipe A. Dan yang terakhir, ada kecocokan orang dengan pekerja adalah mencocokkan 6 tipe kepribadian dan mengemukakan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan kedudukan menentukan kepuasan dan keluar masuknya karyawan. Nah, untuk selanjutnya membahas tentang apa itu emosi dari definisinya itu sendiri. Emosi adalah reaksi terhadap suatu objek, bukan suatu sifat, sedangkan suasana hati tidak dikaitkan dengan suatu objek. Emosi dapat berubah menjadi suasana hati bila kita kehilangan fokus pada objek yang kontekstual. Berkaitan dengan perilaku organisasi, satu istilah yang berkaitan adalah tenaga kerja emosional yang terjadi apabila karyawan mengekspresikan secara organisasional emosi yang diinginkannya selama interaksi antara pribadi. Dulunya, konsep ini dikembangkan berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan jasa. Namun, dewasa ini konsep tersebut telah menjadi relevan dengan hampir setiap pekerjaan. Dalam tuntutannya, karyawan perlu membedakan antara emosi yang dirasakan dengan emosi yang ditunjukkan agar tidak terjadi dilema. Untuk selanjutnya ada dimensi emosi, dan dimensi emosi ini ada 3 jenisnya. Yang pertama ada varietas. Riset mengidentifikasikan 6 emosi yang universal, yaitu kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, kejijikan, dan kejutan. Nah, yang kedua ini ada intensitas. Ekspresi yang berbeda dari intensitas emosi yang sama bisa disebabkan ataupun tuntutan di tempat kerja. Ada orang yang terkendala tidak pernah memperlihatkan rasa marah, namun ada pula yang sebaliknya. Dan yang terakhir ada frekuensi dan durasi. Frekuensi dan durasi yang diperlukan untuk tenaga kerja emosional juga harus disesuaikan dengan kemampuan frekuensi dan durasi yang dimiliki karyawan. Selanjutnya ada jenis kelamin dan emosi. Bukti menunjukkan bahwa pria dan wanita dalam hal emosi adalah bila menyangkut reaksi emosional dan kemampuan untuk membaca orang lain. Wanita menunjukkan ungkapan emosi yang lebih besar daripada pria, mengalami emosi secara lebih hebat, lebih nyaman dalam mengungkapkan emosi, lebih baik dalam membaca petunjuk-petunjuk nonverbal dan paralinguistik, dan lebih sering menampilkan ekspresi dari emosi yang positif maupun negatif kecuali kemarahan. Batasan-batasan eksternal emosi yaitu ada 2, yaitu pengaruh organisasional, yaitu menyesuaikan dengan perangkat emosi yang dicari organisasi. Yang kedua ada pengaruh budaya, menyesuaikan dengan norma-norma budaya di negara setempat. Nah, berikut ini terdapat studi kasus. Salon Camellia merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan kecantikan dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang bertujuan untuk merawat, mempertahankan, menambah kecantikan tubuh, serta mengembalikan kesegaran dan keindahan tubuh seseorang dengan menggunakan alat dan bahan kosmetik yang dikerjakan oleh ahli kecantikannya. Dengan demikian, profil usaha salon kecantikan merupakan gambaran tentang salon kecantikan yang ada di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Pemilik salon tersebut sendiri bernama Ibu Camellia sedang melakukan evaluasi terhadap seluruh karyawannya dan target mendapatkan 50 pelanggan dalam sehari. Namun, ada salah satu karyawan bernama Dewi yang kurang dalam mendapatkan pelanggan tersebut untuk memenuhi target. Hal ini disebabkan karena kurangnya dalam mengendalikan emosinya saat bekerja dan memiliki kepribadian yang kurang baik hanya untuk tetap tersenyum, terlebih saat suasana hatinya sedang tidak baik akibat sedang datang bulan. Hal ini menyebabkan kurangnya efektifnya dalam bekerja.
Salon Camellia tersebut memiliki peluang untuk meningkatkan kembali efektivitas Dewi dalam bekerja, yaitu dengan memberikan waktu untuk kembali mengembalikan suasana hatinya dengan cara boleh mendengarkan musik kesukaannya atau keluar sebentar dari ruangan kerja untuk membeli sesuatu kesukaannya, kayak makanan atau minuman kesukaannya atau kesukaannya yang lain. Tetapi untuk karyawan yang sudah memenuhi target mendapatkan pelanggan yang telah ditentukan di setiap harinya akan diberikan bonus agar karyawan dapat semangat dan lebih mengendalikan emosinya dan tetap profesional dalam bekerja. Dengan adanya program penting ini sangat penting dalam berperilaku organisasi, dan dalam hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan mood atau suasana hati yang baik dalam bekerja, sehingga dapat menghasilkan kinerja karyawan yang baik, berkualitas, dan lebih profesional. Selanjutnya, tanggapan permasalahan kasus. Yang pertama itu tanggapan dari kasus. Ada permasalahan pertama, yaitu kepribadian dan emosi yang kurang baik dan memiliki suasana hati yang sedang tidak baik karena kurang terciptanya lingkungan kerja yang nyaman, kurang banyak yang harus dilakukan, kurangnya waktu, kurangnya informasi, dan kurangnya sumber daya untuk menuntaskan pekerjaan, tidak dapat memenuhi tuntutan atau kebutuhan dari pekerjaannya. Yang kedua ini, dalam permasalahan yang kedua adalah faktor yang dapat mengendalikan suasana hati yang baik Dewi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, yaitu dengan memberikan waktu untuk mengembalikan lagi suasana hatinya agar lebih efektif dalam bekerja, karena dengan kepribadian yang baik, hasil kerja pun memuaskan dan membuahkan hasil yang lebih baik. Nah, yang terakhir pada permasalahan yang ketiga, yaitu dengan memberikan hal yang membuatnya senang, dengan mendengarkan musik kesukaannya atau pergi keluar dengan memakan atau minum sesuatu yang manis agar suasana hati kembali stabil. Berikut pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, kepribadian dan emosi sangat berpengaruh pada Salon Camellia karena kepribadian dan emosi dalam bekerja berpengaruh terhadap hasil kerja karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja yang berkualitas tentu saja memiliki suasana hati atau emosi dan kepribadian yang baik. Agar dapat menghasilkan karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan profesional dalam melakukan pekerjaannya, tentu saja ada atasan yang juga sangat berpengaruh dalam berperilaku organisasi dalam menangani permasalahan di dalam suatu organisasi, dan dapat memperhatikan beberapa faktor seperti memberikan waktu luang kepada karyawan saat suasana hati sedang tidak baik agar karyawan tersebut dapat bekerja secara maksimal dan memenuhi target yang telah ditentukan, karena hal ini dapat mempengaruhi suasana hati karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, untuk saran, seperti yang kita ketahui, kepribadian dan emosi memiliki definisi dan ciri-ciri yang sudah disebutkan di atas. Maka untuk dapat meningkatkan kinerja dalam perilaku organisasi, kita hendaknya tahu betul dari semua faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian dan emosi karyawan. Dan sebagai pelaku bisnis, kita harus dapat berperilaku organisasi dengan sangat baik dan memperhatikan setiap sifat dan watak karyawan di saat suasana hatinya sedang tidak baik, karena itu sangat berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkannya. Dengan cara memberikan waktu luang sesaat agar karyawan bisa memulihkan kembali suasana hati yang tidak baik itu menjadi kembali baik, dan agar karyawan kembali bekerja secara maksimal di dalam pekerjaannya. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Besar harapan saya untuk diberikan saran dan masukannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.